monolog yang saya ambil berjudul tentang asal mula batu laki dan batu bini yang terletak di bagian barat Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Mengapa saya ambil cerita ini? Karena cerita ini banyak menggambarkan betapa rendahnya seorang anak yang jarang sekali menghargai orang tua di zaman sekarang ini. Semoga dari cerita monolog yang saya bawakan dapat menyadarkan anak-anak bangsa yang masih membangkang atas orang tuanya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, di salah satu kabupaten hulu sungai di Kalimantan Selatan, hiduplah seorang pemuda dengan ibunya yang bernama Angguy. Ialah seorang pemuda yang cekatan dan rajin bekerja. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua bernama Diang Ingsung. Sewaktu kecil, Angguy sering diajak oleh ibunya mencari ikan di sungai dengan menggunakan jukung, yaitu sejenis sampan dari kayu. Ketika sudah dewasa, setiap hari ia pergi mencari rotan ke hutan untuk dijual. Setelah mengumpulkan rotan, ia membersihkan dan mengikatnya dengan rapi. Kerapian dalam mengerjakan tugas memang selalu diajarkan oleh ibunya. Pada suatu hari, seorang saudagar datang ke desa itu untuk mengambil rotan dan menukarkannya dengan bahan-bahan pokok. Angguy pun ikut menyerahkan hasil hutan yang didapatnya untuk ditukarkan dengan beras, nasi, dan gula merah. Saudagar tersebut terkesan melihat ketelatenan Angguy. Angguy membersihkan dan mengikat rotan-rotannya. Ia pun memanggil pemuda itu. "Siapa namamu, wahai anak muda? Aku melihat kau sangat rapi dan cekatan. Batang-batang rotan yang kau jual pun cukup tua dan kering. Aku butuh orang sepertimu. Apakah kau mau ikut berlayar denganku?" "Terima kasih, Tuan. Tentu saja saya mau. Tetapi izinkan saya untuk meminta izin kepada ibu saya." "Pergilah. Besok kutunggu kau di sini." "Bu, Ibu, cepatlah ke sini." "Bu, apakah aku boleh pergi berlayar supaya kehidupan kita lebih baik lagi?" "Ibu mengizinkanmu pergi, Nak. Namun, setelah berhasil, pulanglah. Ibu pasti sangat merindukanmu." "Jaga diri ibu baik-baik. Aku titip ayam jagoku ini, Bu. Ia sahabatku semenjak kecil. Biarkan ayam ini jadi pengingat ibu terhadapku. Doakan aku berhasil, Bu."
Tentu nak, ibu akan menjaga apa yang menjadi kepemilikanmu. Cepatlah pulang nak, ibu doakan. Semoga kamu berhasil. Anggui pun berlayar bersama pemilik kapal itu. Bertahun-tahun lamanya, Anggui bekerja dengan baik dan rajin. Saudagar itu menyayangi Anggui. Ia pun menikahkan Anggui dengan putri satu-satunya. Tidak berapa lama kemudian, saudagar itu meninggal dunia. Semua hartanya diwariskan kepada putrinya dan Anggui. Dengan demikian, nasib Anggui pun berubah menjadi saudagar yang kaya raya, dengan istri yang sangat cantik. Kemudian, Anggui teringat dengan ibunya. Ia berniat mengunjungi ibunya. Istrinya menyambut gembira ajakan suaminya. Mari kita berangkat, Bang. Aku belum pernah bertemu dengan mertuaku. Kemudian, Anggui pun meminta anak buahnya untuk menyiapkan perjalanan ke kampung Anggui dengan menggunakan kapal yang besar dan megah. Setelah berlayar beberapa lama, sampailah kapal besar tersebut di pelabuhan. Orang-orang kampung terkejut melihat sebuah kapal besar dan megah mendarat di kampung mereka. Lebih terkejut lagi ketika mereka melihat seorang laki-laki muda dan perempuan muda di geladak kapal. Bukankah itu Anggui, anak Diang Ingsung? Wah, iya, dia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Iya, betul, itu anak Nenek Ingsung. Lebih baik aku ke rumah Nenek Ingsung dan memberitahunya bahwa anaknya sudah datang. Nenek Ingsung, Nenek, cepatlah ke pantai, Nek. Anggui anakmu telah datang. Ia sudah menjadi saudagar kaya, Nek. Hah? Apa yang kalian bilang? Anggui pulang. Iya, Nek, Anggui telah pulang. Dia sudah menjadi saudagar yang kaya. Cepatlah ke pantai, Nek. Temuilah dia. Diang Ingsung merasa sangat bahagia. Anggui, anak yang dirindukannya, telah pulang. Ia akan menggunakan jukung. Ia yakin akan segera mengenali jukung milik mereka. Akan kubawa ayam jago milik si Anggui ini. Pasti dia akan senang karena ayam jagonya ini berumur panjang. Diang Ingsung pun mulai mendayung jukung dengan susah payah. Ayam jago Anggui diletakkan di ujung jukung. Tubuhnya yang telah letih karena penyakit terasa lebih bersemangat. Karena sebentar lagi akan bertemu dengan anaknya yang sudah lama dia nantikan. Jukung tua itu didayung mendekati kapal milik Anggui. Diang Ingsung melihat sosok anaknya di anjungan kapal. Betapa tampannya anaknya sekarang. Diang Ingsung langsung merasa bahagia.
Angguy, Angguy, anakku, kamu datang nak. Angguy pun terkejut melihat seorang nenek kumal dengan jukung tua mendekati kapalnya. Ia tahu itu ibunya, tetapi melihat keadaan ibunya yang begitu kumal dengan pakaian yang kusam, ia malu mengakuinya. Siapakah ibu yang memanggilmu itu, Bang? Betulkah itu ibumu? Kalau iya, suruhlah awak kapal menjemputnya naik. Hei nenek, siapakah kau? Mengapa kau memanggil aku anakmu? Bukankah ibuku bukan nenek-nenek miskin sepertimu? Nak, ini betul ibumu. Lihatlah nak, ini jukung yang selalu kita gunakan untuk mencari ikan, dan ayam jago ini ayam yang kau titipkan kepada ibu waktu dulu. Dasar kau penipu. Tidak mungkin seekor ayam hidup selama itu. Cepat kau pergi dari sini. Abang, jika itu memang ibumu, akuilah. Aku bisa menerimanya apa adanya. Sudah kubilang, itu bukan ibuku. Cepat, usir ibu itu pergi dari kapal ini.
Angguy memerintahkan kepada anak buah kapalnya untuk mengusir ibunya. Angguy juga memerintahkan untuk meninggalkan tempat itu. Kapal besar itu pun perlahan menjauh dari pantai. Betapa hancurnya hati Diang Insung, anak yang dirindukannya kembali, justru tidak mengakuinya sebagai ibu. Air matanya pun berlinang. Tuhan, anakku tidak mengakui aku lagi sebagai ibunya. Celakakanlah ia. Biarkanlah ia menjadi batu beserta segala milik dan kekayaannya. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Hujan turun dengan deras disertai badai dan petir. Kapal Angguy diterjang badai dan petir berkali-kali. Kapal besar tersebut terbelah menjadi dua. Satu bagian berisi istri Angguy dan dayang-dayangnya. Satu bagian lagi Angguy dan para awak kapal. Kedua bagian itu pun terbelah dan pelan-pelan karam. Ibu, ampun ibu. Aku memang anakmu. Tolonglah aku, ibu. Diang Insung tidak bergeming mendengar teriakan anaknya. Ia tetap mendayung perahunya menuju ke daratan. Daratan kampung yang tergenang air lama-kelamaan surut. Ketika air surut, muncullah dua belahan kapal yang sudah membatu. Satu bagian kapal yang berisi istri Angguy dan dayang-dayangnya kemudian dinamakan Gunung Batu Bini. Sementara itu, bagian lainnya yang berisi Angguy dan para awak kapal dinamakan Gunung Batu Laki. Gunung Batu Laki ini konon katanya ada sebuah pohon besar yang tinggi. Pohon itu berasal dari tiang kapal yang mencuat setelah tenggelam. Lokasi Gunung Batu Bini dan Gunung Batu Laki ada di sebelah pegunungan Meratus. Nah, pesan dari cerita ini tadi adalah gunung batu dari perahu yang terbelah adalah kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita. Merekalah sumber kesuksesan kita dan kebahagiaan yang kita raih.